Halo semuanya, perkenalkan aku Samuel dan Diri Sera dari 10 IPS 1 absen 33. Halo, saya Yuta Tiasa Putri dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 36. Hai guys, kenalin nama aku Melissa Gabriela Nadia. Aku dari kelas 10 MIPA 2 nomor presensi 18. Dan ini kami dari vlog kelompok pertama. Pandemi belum berakhir ya, rasa khawatir pasti ada. Tapi kita harus tetap semangat. Jangan lalai buat prokes 5M dan terus jaga kesehatan. Olahraga teratur sambil berjemur. Aku juga mau memberitahukan pada kalian, olahraga merupakan hal yang baik di tengah pandemi karena banyak orang yang mengalami stres dan berbagai hal. Contoh aja, penurunan ekonomi di tengah pandemi. Aku mau menyarankan buat kalian semua satu olahraga yang bisa membantu menghilangkan stres, yaitu basket. Bermain basket itu kita melakukannya dengan namanya impuls dan momentum, karena kita memantulkan bola ke lantai dengan waktu yang tidak lama dan bola kembali memantul ke atas. Ada beberapa cara juga untuk menjaga kesehatan, yaitu istirahat cukup, konsumsi makanan yang kaya gizi dan serat. Jangan lupa memakan buah yang membuat kita sehat. Contohnya, setiap hari aku memakan 1 buah jeruk sama 2 buah apel, karena jeruk mengandung vitamin C yang bisa menjaga imun tubuh. Bisa juga konsumsi obat kesehatan tradisional, misalnya jahe, lengkuas, kencur, serai. Tanaman tradisional tadi bisa ningkatin imun tubuh loh, mudah didapat lagi dan sudah dikemas dalam bentuk kapsul ataupun minuman. Sekarang banyak yang jual tanaman obat tradisional, bahkan anak-anak muda. Aku punya temen, dia masih sekolah tapi udah jual tanaman obat tradisional dan biasanya dipromosiin lewat Instagram sama WhatsApp, dan itu laku loh. Aku juga kaget. Jadi bisa dapat penghasilan dari penjualan itu. Tapi kita harus hati-hati kalau pakai media sosial. Kita gunain media sosial buat hal-hal positif. Sekarang banyak yang gunain media sosial buat nonton hal-hal negatif. Sarana cyber, bullying, bahkan bisa jadi sarana kriminalitas. Itu termasuk penyimpangan sosial negatif yang merugikan dan mengganggu kita. Harus jadi generasi Z yang cerdas menggunakan media sosial. Ngomong-ngomong tentang generasi Z, sekarang masih sekolah tapi ada yang udah berani bisnis. Itu termasuk penyimpangan sosial positif karena nggak merugikan orang lain, malah menghasilkan keuntungan dan bisa jadi sarana buat anak muda termasuk kita sendiri supaya mandiri, nggak mengandalkan pemberian orang tua terus. Apalagi tanaman obat tradisional emang lagi banyak diperluin banyak orang di masa pandemi. Bahkan tanaman obat tradisional udah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat zaman dahulu pasti juga gunain tanaman obat tradisional. Wah, ngomongin zaman dulu, aku jadi inget nih kisah 1000 jani masyarakat Prambanan yang dulu pasti gunain tanaman obat tradisional buat obat-obatan sama minuman. Aku pernah baca buku Asal-usul Candi Prambanan karangan Tira Ikra Negara nih. Cover bukunya sama ceritanya menarik. Terus aku gak terlalu tebal, jadi nyaman untuk dibaca dan dibawa. Selanjutnya aku kasih ke Yuta ya. Once upon a time in the Prambanan area lived a king named Prabu Baka. He was also cruel and liked to eat human. One day there was a handsome and powerful man named Bandung Bandawasa. He wanted to rule Prambanan palace and fought Prabu Baka. With the great war, finally Bandung Bandawasa called in the fight and killed Prabu Baka. Bandung Bandawasa fell in love with Roro Jonggrang, the daughter of Prabu Baka. He wanted to propose to Roro Jonggrang. At first, Roro Jonggrang also fell in love with him, but after she knew that Bandung Bandawasa was a person that killed her father, she started to hate him. She wanted Bandung Bandawasa to build 1000 temples in one night. Bandung Bandawasa was helped by Janis. When Roro Jonggrang saw the job of Bandung Bandawasa, she was scared that Bandung Bandawasa could complete 1000 temples. She had a trick. She asked the girl in Prambanan to burn rice and burn hay, so that the rooster thought that morning had come and started to crow. Roro Jonggrang said, "You will fight Bandung Bandawasa." Bandung Bandawasa was very angry, and he made Roro Jonggrang the 1000 temple. Nah, makanya jangan memaksakan keinginan diri sendiri ke orang lain, karena akan menimbulkan hal negatif.
Legenda ini diceritain turun-temurun dan udah terkenal. Sampai sekarang Candi Prambanan jadi tempat wisata yang menarik. Pengunjungnya dari berbagai daerah, latar belakang, ras, bahkan agama. Meski candi ini bercorak Hindu, tapi semua masyarakat bisa berkunjung. Banyaknya masyarakat yang berkunjung ke Candi Prambanan bisa menambah pendapatan karena ada pembelian tiket, pemandu wisata, dan pengelola candi. Dari situ mereka bisa dapat pekerjaan dan penghasilan. Oh iya, kalau berkunjung di Candi Prambanan, kita harus taat sama peraturan. Jaga perkataan dan sikap, saling menghormati, dan harus taat prokes. Kalau ada pengunjung yang melanggar aturan, misalnya nggak taat prokes dan berkata-kata kasar, maka melakukan penyimpangan sosial negatif primer karena masih bisa diterima masyarakat dan sanksinya nggak berat. Nah guys, yang kayak udah kalian dengar dari Samuel dan juga Yuta, sekarang aku pengen bahas area Candi Prambanan. Kalian pastinya udah pernah ke Candi Prambanan kan? Candi Prambanan itu pasti luas banget, kalau kalian keliling itu pasti rasanya capek banget. Nah, di Candi Prambanan itu ada candi utama. Ada Candi Siwa, Candi Brahmana, Candi Garuda, dan juga Candi Nandi. Sebenarnya banyak sih, cuman aku nggak terlalu hafal. Nah, di Candi Prambanan itu kalau kalian masuk, itu pasti ketemu kios-kios. Kios-kios itu ada yang menjual topi, ada yang menjual kaos, ada yang menjual tas, ada yang menjual miniatur. Dan mereka semua menjual itu pastinya untuk mendapatkan untung. Cara mendapatkan keuntungan itu gimana sih? Caranya itu, kita harus menentukan harga tetap dan tidak tetap. Harga tetap itu apa? Harga tetap itu harga alat-alat yang mereka pakai. Contohnya untuk rajut, alat rajutnya pasti nggak akan naik kan harganya. Tapi harga nggak tetap itu juga ada. Contoh bahan. Bahan itu nggak selalu tetap. Kalian beli beda meter aja itu udah berubah harganya. Nah, untuk mereka mendapatkan untung itu, mereka harus mengetahui harga dari tidak tetap dan juga harga tetap ini, agar mereka bisa menentukan harga untuk dijual nanti. Oh iya guys, ada yang lebih menarik lagi sih di sini. Aku baca-baca ya, di Candi Prambanan itu ternyata ada rusa loh. Tapi aku nggak pernah lihat, kenapa ya? Apa aku kelilingnya kurang jauh ya? Memang dasarnya aku cuma ke kios-kios aja sih. Dan kalian tahu nggak sih, rusa itu termasuk hewan vertebrata karena dia golongan mamalia. Dia tuh punya sistem pencernaan, sistem pembuangan, sistem pernafasan. Dia juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Dia bereproduksi dengan cara seksual, dengan cara pembuahan di dalam. Nah, kalian tahu pastinya rusa itu banyak banget manfaatnya. Bisa kita manfaatkan dengan membuat jaket, tas, dan dagingnya bisa kita makan. Nah guys, ternyata dari Candi Prambanan itu udah banyak banget ya aspek ekonominya. Mulai dari pembelian tiket, juga pemandu wisata, dan perawatan candi. Bisa dapat penghasilan dari pekerjaan, penjualan souvenir yang didapat dari laba hasil jual yang pakai BEP tadi yang aku jelasin ke kalian, dimana kita harus bisa membedakan harga jual dengan harga tetap untuk menentukan suatu harga jualnya nanti. Ekonomi itu memang aspek yang penting bagi suatu negara. Ekonomi yang kuat, maka bangsanya juga akan menjadi kokoh. Dan pastinya orang-orang yang bekerja di Candi Prambanan itu berasal dari daerah Indonesia. Sebenarnya nggak semua dari Indonesia, tapi ya kebanyakan orang Indonesia guys. Nah, tapi keberagaman sebagai kekayaan bangsa dan mereka tetap bersatu. Itu artinya mereka memahami konsep di mana kita harus memiliki tentang wawasan Nusantara. Nah guys, itu tadi penjelasan aku tentang Candi Prambanan. Gimana? Kalian pastinya nginget-nginget lagi nggak sih kios-kios yang di dalamnya, rusa-rusa yang di dalamnya yang aku sendiri sebenarnya belum tahu juga. Nah, itu tadi semua penjelasan dari aku dan juga Yuta dan juga Samuel. Sebelum penutupannya, aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian punya nggak sih sahabat terdekat yang kalian anggap itu kayak mengerti segala beban kalian, yang kalian itu kayak mencurahkan semua masalah kalian ke dia? Pastinya punya kan? Kalau yang nggak punya, ya kita sama sih sebenarnya. Tapi kalian sadar nggak sih, walau kita mempunyai teman yang banyak, tempat curhat yang banyak, tapi sahabat kita itu adalah satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia nggak pernah ninggalin kita, dia menjadi pendengar yang baik buat kita, dia menjadi penjawab doa-doa kita, walau kita nggak sadarin. Dan kalian pasti tahu juga, sekarang itu udah mau Paskah, di mana Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk dikorbankan dan menembus dosa-dosa kita. Kalian pastinya juga tahu, Tuhan tidak pernah meminta balasan dari setiap kita. Dia mengorbankan anaknya dengan cara sukarela. Seperti itu juga kita guys, kita harus melakukan segala apapun dengan sukarela. Karena
segala hal yang dilakukan dengan pamrih itu nggak baik. Dan ingat, kalau kalian melakukan pengorbanan terhadap teman kalian, keluarga kalian, jangan meminta seperti imbalan agar kalian bisa sama seperti Yesus. Itu tadi semua penjelasan dari aku dan kelompok aku, Yuta, Samuel. Dan buat kalian yang dengerin video ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap taati protokol pemerintah seperti yang dikatakan oleh Samuel di awal video tadi, agar kita semua tetap sehat. Hindari sebelum terjadi. Makasih guys, see you. Kick.